perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Adik-adikku yang kalian sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, yang solih dan solihah dimanapun Anda berada, saudara dan saudariku, ayah bunda yang setia menyimak radio ya adik-adik menyimak Al-Furqan TV ya, melalui channelnya, atau mungkin juga mendengarkan radio seperti kalau saya sampaikan tadi ya, karena radionya juga masih on, insya Allah, yang mungkin bisa menjangkau Gresik, Lamongan kalau nggak salah adik-adik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya dan kaula yang ada di studio bersama seluruh tim ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya, menjaga, melindungi ya kita dan keluarga ya. Melindungi dari apa? Melindungi dari segala macam mara bahaya. Mara bahaya yang berkaitan dengan apa adik-adik? Badan kita, dunia kita, maupun mara bahaya yang berkaitan dengan agama kita. Ya, karena banyak adik-adik mara bahaya di akhir zaman ini. Mara bahaya mungkin yang berkaitan dengan dunia, banyak perampokan, pencurian, mungkin ya, ada penculikan juga. Itu mungkin berbahaya bagi dunia kita adik-adik. Ya. Orang-orang yang jualan apa adik-adik? Jualan makanan tapi makanannya penuh dengan apa? Kandungan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh juga banyak adik-adik. Bahkan beberapa hari yang lalu mungkin kita dikejutkan mungkin ya, ada jualan beras palsu, telur palsu dan seterusnya. Makanya orang kalau mengkonsumsinya makan beras palsu ya bahaya adik-adik. Itu berbahaya bagi diri kita ya, bagi badan kita, dunia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan itu semuanya dari kita sehingga kita bisa hidup sehat ya, bisa beribadah dengan semangat. Enggak lemes ketika beribadah adik-adik ya. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya yang berkaitan dengan agama kita. Sehingga agamanya seseorang kalau terkena bahaya tersebut sedikit demi sedikit akan mungkin bisa hilang. Dan sekarang banyak sekali ya, baik itu datang dari
non-muslim, orang-orang kafir maupun yang datang dari orang-orang Islam sendiri yang mengaku dirinya Islam, adik-adik ya. Banyak mungkin, contohnya yang dari orang kafir itu banyak menyediakan mungkin fasilitas ini itu, permainan ini itu, untuk menjauhkan generasi muslim ini dari Al-Quran, dari bahasa Arab, dari agama Islam ya. Makanya banyak ada permainan ini itu, game-game apa dan lain sebagainya, sehingga menyita waktu anak-anak muslim. Generasi Islam banyak disibukkan dengan itu sehingga mereka jauh dari Al-Quran. Ya, itu kenyataan adik-adik. Banyak terjadi permainan-permainan yang disiapkan oleh mereka. Ya, berbagai macam mode makanan pun juga sama adik-adik. Ya, itu mereka siapkan untuk menjauhkan generasi muslim, anak-anak kaum muslim ini dari Islam. Ya, kalau anak-anaknya nanti jauh dari Islam, berarti mungkin bisa dikatakan 15-20 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Orang tua sudah banyak yang meninggal, sehingga generasi lanjutannya adalah generasi yang jauh dari agamanya. Mungkin Islam, tapi jauh dari Al-Quran, ya, jauh dari tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dan itu yang kita khawatirkan adik-adik. Ya, makanya kita harus semangat belajar. Ya, anak-anak pun juga harus tetap belajar. Kenapa? Karena di usia itulah kita waktunya belajar. Ketika dewasa, kita akan bisa melanjutkan perjuangan bapak dan guru kita semuanya. Ya adik-adik, karena kalian semuanya adalah penerus nanti. Ya, penerus kita, penerus bapak ibu kita, penerus ustadz dan ustadzah kalian semuanya. Ya, karena mereka itu tidak akan hidup kekal selamanya. Pasti suatu saat akan meninggalkan kita semuanya. Lah kita sebagai generasi penerus udah siap apa belum untuk melanjutkan perjuangan dakwah Islam ini? Nah, itu adik-adik harus semangat terus belajar. Oke, siap? Kita belajar lagi. Emang tema kita di hari ini apa Kak Ilyas? Tema kita di hari ini adalah sirah Rasulullah Muhammad SAW. Perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW yang pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan, yaitu kemarin di ujung hijrah Rasulullah Muhammad SAW, dan kemarin sudah kita sampai di Rasulullah tiba di kota Madinah kalau nggak salah adik-adik ya. Nah, kita ulang sekilas adik-adik ya. Tatkala Rasulullah tiba di Quba, ya, salah satu daerah yang nggak jauh dari Madinah adik-adik ya. Di Quba beliau tinggal di sana 4 hari. Berapa hari? 4 hari. Mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Beliau selama 4 hari itu tinggal di rumahnya Kulsum bin Hamad. Ya, di rumahnya Kulsum bin Hamad. Beliau singgah di situ, ya, di Quba, nginep di rumahnya Kulsum bin Hamad tadi selama 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, kemudian hari Jumat selesai sholat Jumat di Masjid Quba adik-adik ya. Beliau berangkat meneruskan perjalanan meneruskan perjalanan menuju ke Yathrib. Yathrib itu mana? Madinah. Kalau dulu disebut kota Yathrib, tapi sekarang sejak kedatangan Rasulullah maka kota tersebut berubah menjadi Madinatur Rasul, kotanya Nabi, ya, atau mungkin sekarang hanya cukup disebut dengan Madinah. Madinatur Rasul, kotanya Nabi. Sekarang mungkin dikenal Madinah atau Madinah apa adik-adik? Mekah Mukarramah, Madinah Munawarah gitu ya biasanya. Iya, orang-orang biasanya menyebutkan seperti itu ya adik-adik. Nah,
Singkat cerita, kita sudah tiba di Madinah. Rasulullah tiba di Madinah. Nah, tatkala Rasulullah tiba di Madinah, beliau itu menunggangi onta beliau yang beliau beli dari Abu Bakar. Tapi nggak tahu jadi dikasihkan apa enggak. Katanya karena mau dikasihkan, tapi Rasulullah nggak mau, pengennya beli dulu ya. Onta tersebut namanya Qaswa, kalau nggak salah adik-adik. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu memberi nama-nama mungkin kendaraannya, piaraannya, perkakasnya, dan seterusnya. Makanya pada zaman dulu adik-adik ada namanya onta itu ada Qaswa. Nanti ada sahabat yang lain juga mempunyai nama, pedang juga ada namanya. Ada pedang apa adik-adik? Dzulfikar ya? Nggak tahu. Itu adat di negeri Arab saja atau adat seluruh dunia adik-adik. Karena di negeri kita juga di zaman Rasulullah tahun 500, berarti abad ke-6 adik-adik ya. Di abad 6 Rasulullah lahir itu tahun 571-an kalau nggak salah adik-adik ya. Di tahun itu berarti abad ke-6. Abad ke-6 di Indonesia itu sudah berdiri kerajaan Hindu. Ya, 450 Masehi, kerajaan Kutai itu sudah berdiri di Kalimantan Timur adik-adik. Itu agama Hindu. Nah, mereka pada zaman dahulu itu juga sama memberi nama senjata-senjata mereka. Ya, ada mungkin kalau pernah dengar ya adik-adik atau mungkin seusia Kak Aulias atau mungkin seusia bapak-bapak kalian adik-adik mungkin juga pernah dengar dulu ada mungkin ada keris namanya keris Empu Gandring, ada keris Ciung Wanara, ada entahlah apalah namanya. Itu pun juga diberi nama-nama. Hewan-hewan pun juga ada nama-namanya mereka ya pada zaman dahulu dikasih nama ya. Tapi kalau juga nggak apa nama-nama hewan-hewan pada zaman dahulu yang itu mungkin punyanya para raja atau para pangeran dan sebagainya adik-adik ya. Nah itu nggak penting bagi kita. Kita lanjut. Nah Rasulullah Muhammad SAW itu beliau menunggangi unta dari Mekah menuju Madinah, perjalanan yang panjang sekali, panjang dan melelahkan ya, yang harus ditempuh oleh beliau, kurang lebih 450 sampai 500 km perjalanan. Di zaman itu yang jalannya belum diaspal adik-adik. Ya kalau sekarang diaspal mulu sekali, mungkin jarang sekali yang rusak jalannya ya. Kalau sekarang naik bis atau naik kereta lebih cepat ya. Kalau naik bis pun juga sama adik-adik ya, nggak seperti di negeri kita mungkin sering macet, terjadi kemacetan ini itu. Jalan umumnya sana seperti jalan tolnya di kita ya. Karena di sana pun juga nggak ada sepeda motor yang istilahnya jarak tempuh jauh, nggak ada sepeda motor ya. Rata-rata punya mobil mereka ya, karena negeri orang kaya. Negeri yang diberkahi adik-adik ya. Kita lanjut. Ketika Rasulullah tiba di kota Madinah ya, berarti pada hari Jumat adik-adik ya, banyak yang mendatangi, banyak yang menyambut Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka berharap Rasulullah bisa mampir, singgah dan menginap di rumahnya. Di antaranya para sahabat yang mendatangi beliau adalah Itban bin Malik dan Abbas bin Ubadah ya, bersama orang-orang Salim bin Auf, Bani Salim bin Auf. Itu mendatangi beliau, mereka memohon, wahai Rasulullah, silahkan mampir di perkampungan kami, nginaplah di rumah kami dan seterusnya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menolaknya dengan halus. Mohon maaf, mungkin ya kalau bahasa kita, mohon maaf ya, terima kasih, jazakumullah khairan, sudah ditawari ini itu dan seterusnya, tapi mohon maaf kita belum bisa singgah ya, belum bisa singgah dan nginep dan seterusnya. Kemudian beliau mereka mundur, mereka pulang.
Ada lagi yang mendatangi beliau lagi, ya, di antaranya adalah Ziyad bin Labid, Farwah bin Amr bersama orang-orang Bani Bayadoh. Ya, mereka juga sama. Mereka juga sama ingin Rasulullah dan Abu Bakar mampir ke rumah beliau, ke rumahnya, ya, kemudian menginap di sana, tinggal di sana untuk sementara. Ya. Tapi apakah Rasulullah menerimanya? Nanti kalau Rasulullah menerimanya, yang pertama kecewa dong. Wah, aku tadi nggak diterima, giliran itu diterima. Rasulullah berarti pilih-pilih ini. Ternyata beliau juga nggak menerima adik-adik, tidak menerima permintaan dari siapa tadi? Ziyad bin Labid dan Farwah bin Amr dari Bani Bayadoh tadi adik-adik, ya. Tapi apakah para sahabat menyerah tatkala dua orang itu ditolak, kemudian yang lain enggak meminta juga? Ternyata adik-adik, ya, setelah Rasulullah menolak kedua kalinya, ternyata masih didatangi lagi Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir bin Amr bersama orang-orang Bani Sa'idah. Ya, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Al-Mundhir bin Amr bersama orang-orang Bani Sa'idah. Mereka pun juga mengajukan permintaan yang sama. Apa permintaannya? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, silahkan mampir di rumah kami, menginap di rumah kami. Ya insya Allah nanti ada tempat kita sediakan ini dan seterusnya. Tapi Rasulullah juga menolak mereka. Ya, begitulah seterusnya adik-adik. Rasulullah, ya, dimintai para sahabat seperti itu. Itu merupakan memberikan pelajaran penting bagi kita adik-adik. Betapa semangatnya para sahabat untuk memuliakan, menyambut kedatangan Rasulullah, orang yang paling mulia pada saat itu. Ya, bagaimana perasaan sukanya kedatangan Rasulullah, disambut, kemudian diajak ke rumahnya, ini itu dan seterusnya. Akan tetapi beliau dengan lembut, dengan halus menolaknya. Ya, jadi itu pelajaran juga bagi kita. Tatkala kita menolak permintaan seseorang, tolaklah dengan permintaan yang baik. Ya, adik-adik. Jadi jangan sampai menolak dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang menyakitkan hati. Iya, kalau seandainya Rasulullah misalnya, wah mah aku nggak mau, nggak enak di rumahmu, gimana perasaannya? Sakit hati. Demikian juga kita adik-adik. Kalau misalnya kita bawa jajan atau bawa sesuatu lah, kita kasih teman-teman kita. Ahmad, kamu mau nggak tak kasih ini ya, Ahmad? Mau? Apa itu mainan jelek kasihkan orang? Gimana adik-adik perasaan kita? Hah? Iya, kita juga sakit hati. Ya, makanya kalau seandainya kita diberi sesuatu, ditawarin sesuatu sama teman kita, maka kalau kita menolak, tolaklah dengan cara yang halus. Ahmad, ayo mampir ke rumahku. Oh iya, terima kasih, jazakumullah khairan. Masya Allah, senang sekali aku sebenarnya. Tapi mohon maaf ya, akulah kita ada buru-buru, aku ada urusan ini, aku sehingga nggak bisa mampir. Lain kali saja ya, misalnya gitu. Itu lebih menyenangkan daripada kita nggak mau, rumahmu jelek, rumahmu nggak enak, rumahmu bau. Misalnya gitu. Gimana coba? Sakit hati adik-adik. Ya, oleh karena itu kita sama-sama menolaknya tapi dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, enggak menyakitkan hati adik-adik ya. Nanti kalau sekali ditawari seperti itu kok menyakitkan hati jawabannya ya. Besok-besok lagi enggak ditawari adik-adik. Gimana mau nawar? Wah, nanti kalau tak tawar lagi dia balesnya kayak gitu. Gimana hatiku sudah tersakiti kemarin, masa mau tersakiti kedua kalinya gitu ya. Aduh. Makanya harus ketika kita menolak, tolak yang baik. Kasih jajan temannya misalnya. Kita nggak seneng donat sama sekali. Waduh, nggak seneng. Pokoknya nggak seneng pokoknya ya. Nah,
teman kita datang, misalnya manggil Ahmad, Masya Allah aku tadi dibikinkan donat sama umiku, enak sekali donatnya, menarik. Mana sih, mana, coba aku lihat. Iya, ya Allah aku sebenarnya juga kepingin, ya, tapi mohon maaf ya, mohon maaf aku kalau sama donat itu nggak tahu kenapa ya, kalau makan yang ada telurnya itu aku nggak bisa. Sementara donat kan dibikin dari telur. Karena kemarin pas periksa aku ini itu dan seterusnya. Ya itu kalau seandainya memang benar seperti itu adik-adik ya, mungkin alergi ya, alergi telur atau apa dan seterusnya. Atau kalau seandainya nggak seperti itu, diterima juga lebih baik, menyenangkan yang memberi, membahagiakan, memberi. Oh iya terima kasih jazakallahu khairan, mana, terima kasih, Masya Allah paling enak ini, tapi makannya aku nanti aja ya, misalnya tak bawa pulang aja ya gitu, dibawa pulang, dikasihkan adiknya, dikasihkan kakaknya, atau mungkin dikasihkan teman yang lain ya, karena memang kita nggak suka. Gimana lagi mau dipaksakan, nanti malah muntah-muntah, bahaya juga adik-adik ya. Jadi kalau kita misalnya nggak seneng sesuatu yang ini itu, ketika kita menolak, maka kita tolak dengan yang baik. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW tiba di kota Madinah tadi, beliau nginapnya di mana? Ternyata beliau mengendarai ontanya tadi, ternyata ontanya sudah diperintahkan. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya tadi, biarkan onta ini jalan dengan sendirinya karena dia diperintah. Onta ini nanti akan berhenti dimanapun dia diperintahkan berhenti. Tatkala itu benar adik-adik, tatkala melewati perkampungan Bani Malik bin Najjar, ya, onta Rasulullah tiba-tiba berhenti, ya, kemudian duduk menderum adik-adik ya, kemudian tatkala itu di situ adalah tempat pengeringan kurma di tanahnya, di pekarangan milik dua orang yatim namanya Sahal dan Suhail bin Amr. Kok bin Amr? Iya betul, bin Amr, anaknya Pak Amr. Sahal dan Suhail bin Amr. Ya. Karena bapaknya sudah meninggal, dua-duanya yatim, ya, dirawat pamannya namanya Mu'ad, ya. Mu'ad bin Arfa itu kerabatnya, pamannya kalau nggak salah adik-adik ya, itu dirawat oleh Mu'ad, keluarganya lah gitu, kalau saat ini bukan pamannya ya keluarganya, dirawat, dua anak yatim itu dirawat sama Mu'ad bin Arfa. Onta itu ternyata berhenti di situ, kemudian berjalan lagi maju, berhenti lagi, kemudian balik lagi mundur dan berhenti di situ. Akhirnya beliau turun, kemudian rumah yang paling dekat dengan itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, adik-adik, Khalid bin Zaid. Ya, jadi Abu Ayyub itu nama aslinya adalah Khalid bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa disebut Al-Ansari? Karena beliau berasal dari kaum Ansor. Loh, kan dari Madinah kok disebut kaum Ansor? Iya adik-adik, disebut kaum Ansor karena mereka yang menolong orang-orang muhajirin. Nah, kemarin pas kita awal-awal hijrah itu ada dua istilah kan adik-adik, ada Ansor sama muhajirin. Ada muhajirin, ada Ansor. Muhajirin itu adalah kaum muslimin yang hijrah dari kota Makkah menuju ke Madinah. Itu namanya muhajirin, muhajir. Ya, orang-orang yang hijrah. Sementara orang-orang yang menolong mereka yang dari Madinah itu disebut dengan Ansor, kaum Ansor, orang-orang yang menolong siapa? Menolong orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Nah, makanya beliau disebut Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid dan seterusnya. Akhirnya Abu Ayyub membantu menurunkan apa tadi? Menurunkan barang bawaan Rasulullah, perbekalan diturunkan dan seterusnya.
menginaplah Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, singkat cerita, Abu Ayyub Al-Ansori, ya, beliau rumahnya itu dua lantai adik-adik ya, bawah sama atas. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika nginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori itu tinggalnya di bawah adik-adik, sehingga Abu Ayyub di atas. Tatkala di atas, beliau ngomong sama istrinya, nggak enak, merasa nggak enak. Gimana? Masa kita di atas sementara Rasulullah, Nabi Allah, orang yang paling mulia, orang kita hormati, tinggalnya di bawah kita. Nggak sopan lah. Gimana kalau kita ngomong ke Rasulullah, gantian saja biar Rasul di atas. Gitu. Ya. Akhirnya beliau Abu Ayyub tadi menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jenengan mungkin yang di atas, ya." Adik-adik ngerti jenengan apa enggak? Anak-anak zaman sekarang mungkin jenengan nggak ngerti ya. Iya, karena nggak pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya pun juga bahasa Jawa yang biasa, adik-adik ya. Jenengan itu engkau, Anda. Ya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya Anda, seandainya engkau tinggalnya di atas dan kami di bawah saja. Itu. Tapi Rasulullah SAW enggan untuk menerima permintaannya Abu Ayyub tadi. Beliau, wahai Abu Ayyub, biarlah kami di bawah, tidak mengapa. Ya, kami di lantai bawah, kalian di atas. Ya. Akhirnya Rasul memilih tetap di bawah. Ya sudahlah, karena permintaan Rasul seperti itu. Ya, Abu Ayyub memasakkan. Ya, namanya ada tamu, dijamu tamunya. Nah, ini pun juga kita pelajaran penting bagi kita adik-adik. Tatkala ada tamu, sambutlah tamu itu dengan baik. Diberi apa adik-adik? Dijamu tamunya sepunyanya. Kalau nggak punya apa-apa, punyanya air minum, ya dikeluaranlah air minumnya. Yang penting kita sambut dengan wajah ceria, ya, seneng, bahagia gitu. Jangan cemberut terus, ada tamu cemberut terus. Ngomong apa enggak diajak omong tamunya. Kalau tamunya nanya, dia dijawab apa adanya, enggak tanya lagi. Ya, dijawabnya pendek-pendek gitu tok. Ya, itu namanya tamunya nanti enggak, ini orang gimana sih? Aku enggak enggak direken, enggak disapa, enggak diajak ngomong. Orang ini enggak. Nah, itu enggak enak adik-adik. Ya. Makanya kalau ada tamu disapa, disambut, dilayani, dijamu dengan baik, ya. Nah, Abu Ayyub pun juga sama. Beliau memasakkan Rasulullah, dimasakkan, dijamu dan seterusnya, ya. Kemudian diantar, dikasihkan ke Rasulullah biar dimakan oleh beliau dan seterusnya. Beliau pun juga makan, ya. Makan masakannya Abu Ayyub dan seterusnya, ya. Seperti itu. Kita pun juga kalau bertamu disuguhin makanan dari tuan rumah, ya misalnya seperti itu, ya kita makan untuk menyenangkan tuan rumah pun juga tatkala makannya dimakan, senang sekali. Coba kalau seandainya kita di rumah ada tamunya datang, kita sediain makanan, jajanan atau apa di meja gini, ternyata satu pun nggak ada yang disentuh. Minum nggak diminum, makan pun juga nggak dimakan. Perasaan kita gimana adik-adik? Sudah capek-capek nyiapin, ini, itu, dan seterusnya. Ternyata nggak disentuh sama sekali. Tamunya kita tadi manusia apa malaikat sih? Misalnya gitu. Manusia masa nggak mau makan makanan kita? Apa makanan kita nggak enak ya? Mungkin tuan rumahnya juga merasa begitu adik-adik ya. Ya, jadi ketika kita bertamu disuguhin makanan, ya dimakanlah secukupnya. Tapi pun juga jangan dihabiskan semuanya adik-adik ya. Nanti disediakan semeja ini, silakan dimakan. Ternyata makan sini, sana. Tuan rumahnya hanya melongo mungkin ya, ngerti melongo. Heran, ini manusia apa adik-adik? Kuda Nil gitu ya. Semuanya dimakan habis. Nggak ada yang tersisa, itu namanya juga berlebihan adik-adik ya. Itu adabnya juga kurang ya. Jadi ketika kita disuguhin makanannya, makan secukupnya ala kadarnya ya, jangan berlebihan.
Ya. Nah, ketika Rasulullah suatu saat dimasakkan, ya mungkin ada bawang merahnya atau bawang putihnya, intinya ada bawangnya lah gitu. Kemudian dihidangkan, ternyata bawangnya tadi kembalikan oleh Rasulullah. Loh, Abu Ayyub juga kaget sama istrinya. Kenapa? Jangan-jangan masakan kita nggak enak. Abu Ayyub langsung segera menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Makanan yang ini kok dikembalikan? Apakah nggak enak, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sopan, dengan halus sekali. Gimana adik-adik? Ya, Rasulullah mengatakan, wahai Abu Ayyub, ini bukan begitu, bukan nggak enak dan seterusnya. Hanya saja aku nggak makan bawang. Ya, aku nggak makan bawang. Kalau jika engkau mau, silahkan dimakan saja. Oh begitu. Sejak Rasulullah nggak suka seperti itu, nggak makan bawang, akhirnya Abu Ayyub sama istrinya ketika masak nggak dikasih bawang merah atau bawang putih adik-adik ya. Nah, itu singkat cerita. Kita pun juga sama. Pelajaran yang bisa diambil tatkala kita tidak suka dengan sesuatu yang itu disuguhkan kepada kita ketika bertamu, ya jangan mencela adik-adik. Ya jangan mencela. Kalau seandainya kita makan nggak enak, ya sudah jangan mencela. Usahakan tadi dihabiskan tatkala kita ambil. Kalau memang benar-benar nggak habis, ya gimana lah caranya biar nggak tersinggung tuan rumahnya. Mungkin tatkala teman kita disadari, ini aku tadi ngambilnya kebanyakan, gimana kamu habiskan. Misalnya kalau bisa seperti itu ya, jangan sampai terus disisain atau mungkin dibuang dan seterusnya ya. Kita jangan sampai membuat kecewa siapa tadi, tuan rumah yang sudah susah payah ini itu dan seterusnya. Kalau mau dimakan, kalau nggak mau jangan dicela. Wih, makanan apa ini kayak gini dikasihkan orang? Aku lo tamu dari jauh, masa dikasih makanan seperti ini? Misalnya, jangan adik-adik. Ya, alhamdulillah kita sudah dijamu, dikasih ini itu. Kalau seandainya nggak mau, bilang yang baik. Jangan sampai menyakiti hati tuan rumah. Ya adik-adik ya. Nah, selesai di Abu Ayyub Al-Ansari. Kita masuk pembangunan Masjid Nabawi. Ya adik-adik ya. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW tatkala datang di kota Madinah, kemudian jarak beberapa hari kok langsung mendirikan masjid? Nah, singkat cerita adik-adik. Tatkala Rasulullah tiba di kota Madinah, tadi ditawarin ini rumahnya sini, beliaunya menolak dengan halus. Ternyata ontanya tadi berhenti di pekarangan, di tanah tempat menjemur kurma, ya, tempat menjemur kurma di situ pekarangan punyanya dua anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amr, keluarga dari Mu'ad tadi adik-adik ya. Nah, tatkala di situ ternyata disitulah Rasulullah nanti akan membangun Masjid Nabawi. Nah, akhirnya Rasulullah memilih lokasi tersebut, yaitu tempat ontanya menderum tadi. Ya. Langkah pertama Rasulullah yang dilakukan adalah membangun masjid. Kenapa kok membangun masjid? Karena masjid itu sebagai tempat adik-adik? Tempatnya sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat jamaah 5 waktu, kemudian sholat Jumat, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Ya, untuk berzikir, untuk belajar, untuk taklim, untuk ini, itu, dan seterusnya. Bahkan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW itu pun juga untuk memberangkatkan pasukan perang, untuk mengkoordinasikan ini, mengatur kenegaraan, pun juga kadang di masjid adik-adik ya. Karena pada zaman itu
nggak punya istana sendiri adik-adik ya, bukan nggak seperti zaman sekarang. Nah, dibangunlah masjid, dipilih di rumahnya itu tadi. Kok di rumah? Di tanahnya siapa tadi? Sahal dan Suhail, karena ontanya menderum di situ. Nah, tatkala itu beliau istilahnya menawar, ya ingin membeli tanah punyanya 2 anak yatim tadi. Loh, anaknya masuk bisa jualan Kak Abulias? Ya bukan anaknya, ya pamannya. Kok paman? Keluarganya tadi ya Mu'ad tadi. Siapa tadi namanya? Mu'ad ya. Mu'ad. Mu'ad bin Afroh kalau nggak salah adik-adik ya. Mu'ad bin Afroh. Mu'ad bin Afroh. Kemudian Rasulullah, menurut sebagian riwayat, beliau membeli tanah atau pekarangan tersebut dengan 10 dinar. Dengan 10 dinar uang pada zaman dahulu adik-adik ya, bukan dinar-dinar sekarang misalnya dinar Kuwait, dinar apa, bukan. Uang koin emas yang terbuat dari emas. Ya, 10 dinar. Tapi ada riwayat lain juga yang menyebutkan 20 dinar. Ya, yang benar yang mana? Enggak tahu juga adik-adik ya. Karena riwayatnya, ceritanya mungkin ada beberapa versi. Ya. Anggaplah 10 dinar. 10 dinar itu berapa ribu Kak Abulias? Berapa juta? Misalnya sekarang adik-adik ya. Kalau 1 dinar pada zaman Rasulullah Muhammad SAW itu pada zaman itu standar beratnya bukan dimiliki Rasulullah saja ya adik-adik, itu standar di zaman itu. Mungkin perdagangan pada zaman itu kan alat tukarnya uang sudah ada tapi berbentuk kepingan adik-adik. Ada uang dinar, ada uang dirham. Kalau dinar itu uang terbuat dari emas, kalau dirham terbuat dari perak. Jadi kalau membawa 10 dinar berarti ya 10 keping, diwadahin kantong mungkin. Ya, itu kalau 10, kalau 100 banyak. Bawanya pun juga berat mungkin adik-adik ya. Enggak ada uang kertas, apalagi ATM. Belum ada dulu ya adik-adik. Enggak ada kartu ATM, enggak ada. Ya, uang kertas pun juga enggak ada zaman dahulu. Ya, yang dibawa adalah uang itu. Uang dinar standarnya pada zaman dahulu itu 1 dinarnya adalah 4/4 gram emas. Ya, 4/4 gram emas. Lah kalau sekarang misalnya 1 gramnya itu 1 juta, berarti 4/4 4.250.000 1 dinarnya. 4 juta. Kalau 10 dinar berarti 4 berapa adik-adik? Kalau 1 dinar 4 juta, kalau 10 dinar berarti 40 juta. Ya, 42 ya? Oh iya, 42.500.000. Ya. Itu dibeli dengan harga seperti itu. Itu kalau 10 dinar. Kalau 20 dinar berarti 4,25 jadi 9 ya. 8,5 adik-adik ya. Ya betul, 8,5. 85 juta. Ya, dibelinya dengan apa tadi 20 dinar. Kalau 20 dinar ya. Itu dibeli. Kemudian Rasulullah membangun masjid di situ. Ya. Sebelum dibangun masjid, itulah areanya adik-adik. Area di situ ya namanya tempat pengeringan kurma. Ya mungkin banyak reruntuhan, banyak pohon-pohon, ada mungkin bekas apa yang lain. Bahkan ada bekas kuburan di situ adik-adik. Mungkin 1 apa 2 atau 3 lah mungkin nggak banyak, bukan kuburan seperti zaman sekarang banyak gitu ya. Nah, karena belum ada pekuburan umum. Ya, jadi mungkin ada 2 atau 3 atau beberapa lah kuburan di situ. Akhirnya dibongkar, diambil dalamnya mungkin ya. Kalau ada sisa-sisanya dipindah dan seterusnya. Kemudian diratakan, ada pohon-pohon ditebang, ada semak-semak mungkin juga ditebang dan seterusnya. Diratakan, bikinlah mungkin persegi kotak ya, persegi panjang atau apa, mungkin kotak kita adik-adik. Ya, Rasulullah
memerintahkan untuk membangun itu semuanya, kemudian ditebang pohon-pohon yang di atasnya, kemudian menetapkan arah kiblat. Nah, kalau di Masjid Nabawi dulu pertama kali membangun kiblatnya ke arah mana? Ke arah barat apa timur? Ayo. Hah? Ke arah barat. Kalau ke arah barat itu negeri kita, adik-adik, negeri kita. Kenapa kok arah barat? Karena negeri kita berada di timurnya Madinah, timurnya Makkah, adik-adik. Kalau di Madinah, kiblat pertama tatkala membangun Masjid Nabawi itu masih menghadap kiblat pertama kaum muslimin, yaitu Baitul Maqdis di Palestina sana. Jadi menghadapnya ke arah mana? Kalau kita lihat peta, adik-adik, ya, Madinah misalnya di sini, itu di bawah sini Mekah, kemudian ke atas sini itu adalah Palestina, ke atas agak miring sana ya adik-adik, ada miring serong ke kiri gitu ya. Nah, karena Laut Merah, kemudian di sana ada Palestina di tepi itu adik-adik ya. Nah, berarti menghadap ke arah mana masjidnya? Ke arah atas. Kalau peta ke arah atas itu arah mana? Iya betul, ke arah utara. Jadi arah utara, ke arah utara, ke arah Masjidil Aqsa, ya. Kalau Masjidil Haram ke arah selatan, karena di bawah, ya. Madinah itu berada di antara, kalau utara di itu Palestina, di yang sana, kemudian ke bawahnya lagi itu di Masjidil Haram, ya. Jadi pertama kali dibangun ke arah Masjidil Aqsa, ya, menghadap ke arah utara. Nah, itu dia tentukan ke arah Baitul Maqdis, kemudian dibuatlah pilar-pilar masjidnya, ada pintunya, ya, temboknya mungkin terbuat dari batu, tiang-tiang penyangganya terbuat dari adik-adik, batang-batang kurma, atapnya pelepah kurma. Lantai masjidnya mungkin ya diambarkan pasir sama kerikil kita adik-adik, ya. Tembok mungkin masih sudah ada tembok batu mungkin ada. Tapi kalau penyangganya atau mungkin atapnya belum ada genteng esbes seperti zaman sekarang adik-adik ya. Itu pada zaman dahulu sangat sederhana sekali. Ya. Terdapat 3 buah pintu di Masjid Nabawi. Panjang masjid dari mihrab sampai bangunan paling belakang kira-kira 100 hasta. 1 hasta itu segini adik-adik. Dari ujung sini sampai sini. Ya, 100 ini kalaupun seandainya 50 cm. Seandainya kalau 50 cm berarti ya 50 cm 100 hasta 50 meter mungkin adik-adik ya. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah seperti itu adik-adik ya. Nah, sedangkan lebar kanan kiri kurang lebih dari itu 100 hasta juga. Berarti kotak adik-adik ya. Masjid ini didirikan di atas pondasi sedalam 3 hasta. Berarti pondasinya di dalam, ke dalamnya itu 3 hasta. 3 kin berarti dalam adik-adik. Bukan seperti pondasi yang ada di mana adik-adik? Di daerah Sidayu sini, kalau rumahnya itu mungkin hanya 1 lantai saja, nggak terlalu tinggi, itu pondasinya mungkin hanya atau sejengkal atau mungkin dari tanah, dikali, kemudian dipasang bata besar itu yang untuk pondasi, dicor dan seterusnya, sudah seperti itu. Kalau mau 2 lantai ya harus dikali untuk pondasi cakarayam atau apalah namanya seperti itu adik-adik ya. Nah, kalau Masjid Nabawi pada zaman itu dibangun masih seperti itu, sederhana sekali. Karena mau dipasang keramik, dipasang belum ada adik-adik. Belum ada keramik, semen pun juga belum ada. Ya, belum ada. Terus kalau bangun tembok pakai apa? Pakai tanah liat adik-adik. Tanah liat nanti dicampur air, diaduk sampai kayak adonan bikin kue. Kemudian nanti untuk nempelkan itu batu bata ditaruh, kemudian di atasnya kasih adonannya tanah liat tadi.
kemudian di atasnya lagi, kasih lagi, atasnya lagi. Kalau masih basah, itu mungkin dicabut-cabut ini gampang. Tapi kalau sudah kering, itu akan nempel kuat sekali. Ya, akan nempel kuat. Ya, pada zaman itu adik-adik ya, pada zaman itu. Nah, di sisi masjid dibangunlah beberapa bilik. Di sisi masjid itu dibangunlah beberapa bilik. Bilik itu mungkin kamar gitu adik-adik ya. Bilik-bilik terbuat dari batu dan tanah liat, serta beratapkan mungkin pelepah kurma, tiangnya mungkin buang dari batang-batang kurma dan seterusnya. Untuk siapa? Untuk rumahnya istri-istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau tinggalnya di situ, di pinggiran, mungkin di masjid, ya, di sisi-sisi adik-adik. Tadi di beberapa di sisi masjid, ya mungkin nggak tahu nyambung apa enggak. Yang jelas dipisah ya, sudah ada lokasi sendiri untuk masjid di kota tadi 100 hasta dari mihrab ya, ke paling belakang sendiri, berarti dari utara ke arah selatan itu 100 hasta. Dari kanan ke kiri, tembok kanan, tembok kiri, lebarnya pun juga kurang lebih dari itu 100 hasta. Kalau satu hastanya mungkin 50 cm ya, kira-kira mungkin 50 meter mungkin adik-adik ya. 50 meter ke kanan, 50 meter ke timur barat, 50 meter ke utara selatan. Jadi luasnya 50 kali 50. Ya, luas apa enggak? Kalau dibandingkan sama masjid zaman sekarang ya mungkin enggak luas. Ya, karena kebutuhannya pada zaman itu masih segitu. Semakin lama nanti diperluas sampai sekarang. Ya, Masjid Nabawi luas sekali. Mungkin berapa juta jamaah bisa adik-adik ya. Ada yang pernah ke sana? Ya mudah-mudahan nanti kalian bisa ke sana. Kalian juga bisa ke sana lagi ya, mudah-mudahan. Berdoa pada Allah SWT adik-adik ya. Bisa mengunjungi Masjid Nabawi zaman sekarang ya, yang di sana juga masih ada antara mihrab yang dimaksud tadi dengan mungkin kamar-kamarnya atau bilik-bilik dari rumah yang dipakai untuk istri-istri Rasulullah Muhammad SAW ya. Nah, adik-adik, pada masa awal hijrah ya, disyariatkan adzan sebagai tanda panggilan setiap kali waktu sholat. Kalau pada zaman dahulu ya mungkin belum ada adzan, sebelum diberi sebelum disyariatkan itu ya mereka kalau mau ke masjid, kalau enggak ya enggak, dan seterusnya ya. Pada waktu disyariatkan adzan, ada beberapa sahabat yang bermimpi ya, mimpi mungkin adzannya begini gitu. Tapi sebelumnya Rasulullah, gimana ini kita untuk menyatukan kaum muslimin untuk sholat, tanda panggilan sholat dan seterusnya. Ada yang menyatakan, mengusulkan, gini Rasul, kita gimana kalau pukul lonceng yang keras, jadi di masjid dipasang lonceng, nanti ketika lonceng itu dipukul tang 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 misalnya begitu ya, itu berarti kaum muslimin silahkan datang ke masjid, sholat mau diadakan. Jangan, kalau lonceng seperti nanti niru agama yang lain, agama Nasraniyah adik-adik yang punya lonceng. Oh kalau gitu nyalakan api saja, nyalakan api yang besar. Nanti tatkala nyalakan api berarti sebagai pertanda sholat dan seterusnya. Ada yang usul seperti itu. Oh jangan, kalau seperti itu meniru orang-orang Majusi, penyembah api dan seterusnya. Akhirnya ada yang sahabat yang adik-adik bermimpi tentang adzan, dan akhirnya Abdullah bin Zaid bin Abdurrabi'ah, Abdullah menceritakan mimpinya. Bermimpi apa? Bermimpi
tentang azan. Ya, akhirnya beliau menceritakan itu di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah membenarkan mimpi tersebut. Ya. Mimpi serupa ternyata juga dialami oleh Umar bin Khattab, mimpi tentang azan. Nah, akhirnya disepakatilah itu, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya untuk memanggil kaum muslimin untuk sholat itu adalah azan, dan dipilihlah sahabat yang mulia siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa kok Bilal bin Rabah? Kan Bilal seorang budak, masa budak disuruh azan? Nah, kalau azan itu adik-adik yang dipilih bukan karena kayanya, bukan karena dia adik-adik orang mulia atau mungkin apa dan seterusnya, tapi azan itu kriteria utamanya adalah suaranya lantang, keras, dan apa adik-adik? Lantang keras ya jelas. Lantang keras tapi gak jelas bacanya ya gak pas juga adik-adiknya. Oleh karena itu tatkala kita azan adik-adik, nah ini pelajaran azan juga adik-adik. Kalau seandainya kita jadi muadzin, azan, ya, anak-anak emangnya azan boleh Kak Belas? Ya boleh lah. Kenapa nggak boleh? Ya, karena azan itu keutamaannya banyak sekali. Ya, suaranya sejauh mana, sebanyak apa itu suaranya, nanti akan dia menjadi saksi di akhirat kelak. Bahwasanya si fulan itu azan, jadi muadzin, memanggil orang sholat, tatkala memanggil kebaikan, orang itu datang berjamaah, dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana orang-orang yang datang tadi mendapatkan pahala, berarti pahalanya double banyak. Ya adik-adik, itu. Jadi ketika kita jadi muadzin, azan, membaca dengan baik, ya, baca dengan keras, ya, dan jelas. Jadi azan nggak boleh meskipun pakai speaker, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu suaranya kecil, pakai speaker kayak nggak semangat, ya. Azan semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jelas. Jangan sampai ya dipanjang-panjangin, kemudian malah salah-salah. Ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, barnya panjang sekali. Nah itu salah adik-adik. Jadi ketika kita mau azan, kita belajar dulu lihat tulisan Arabnya. Ya, tulisan Arabnya bagaimana? Jangan sampai kita seperti tetangganya Kaulias ya, cerita tetangga juga. Tetangganya Kaulias itu kalau adzan ada yang ya namanya orang desa adik-adik ya, bukan huruf H tapi huruf K diganti K. Kaya ala sholah, kaya alal falah. Bukan H. Ya, namanya juga orang apa namanya adik-adik? Bukan anak-anak yang mungkin sekarang belajar TPA, mungkin bisa mengucapkan hak yang baik. Itu sudah mbah-mbah. Sudah kakek-kakek tapi semangat adzannya kuat sekali. Ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita adzan, baca dengan yang baik, yang benar. Ya, panjang pendeknya mungkin dan seterusnya. Hurufnya yang jelas. Ha ya ha. Hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alas shalah. Ha, terakhir ah. Ya, jangan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, shalah sama falah belakangnya hilang huruf terakhirnya. Hayya 'alas shalah karena ada tak marbutah. Hayya 'alal falah. Hurufnya huruf ha terakhir. Ya harus dibunyikan juga. Jangan sampai hayal sholah, hayal falah gitu toh, ya. Jadi bisa belajar dulu, bisa minta diajarin sama pak gurunya dan bu gurunya kalau seandainya mungkin belum tahu adik-adik ya. Jangan semangat tok belajar adzan ternyata adzannya salah-salah gitu adik-adik ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu adik-adik pelajaran kita di hari ini, kisah tentang pembangunan Masjid Nabawi. Tapi Masjid Nabawi zaman dulu adik-adik ya, bukan Masjid Nabawi zaman sekarang. Kalau sekarang masjidnya sudah berubah,
enggak seperti dulu lagi, ya, karena zaman ke zaman, ya. Nanti kalau kalian belajar di sirah, ya, Daulah Umayyah, Abbasiyah, Daulah apa dan seterusnya, itu akan bisa melihat, bukan bisa istilahnya apa ya, mengetahui perkembangan masjid, perluasan masjid dari masa Abu Bakar diluaskan apa enggak, pada masa Umar ada perluasan masjid apa enggak, pada masa setelah Umar siapa adik-adik, Utsman, ada perluasan masjid apa enggak, dan seterusnya. Ya, itu nanti kalau sudah selesai sirah Rasul, baru pindah ke belajar tarikh, ya, bagaimana Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, ya. Makanya terus semangat belajar, mempelajari apa? Sejarah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala sudah tiba di kota Madinah dan membangun masjid. Bagaimana kisah berikutnya? Insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Siap adik-adik? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf apabila ada mungkin salah dan lupa. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.